Yang membuat surat pencabutan itu bukanlah MKC. Kemudian tulisan yang tersebar itu bukan juga tulisan daripada MKC. Para pelaku dugaan kejahatan, penyiksaan dan pengeroyokan itu terus-menerus bisa masuk ke sel daripada MKC, meneror dan mengancam dengan mengatakan kalau kau tidak mau tanda tangan, maka kamu akan kami bunuh, kemudian istri dan anakmu akan dibunuh, dan pengacaramu pun akan dibunuh. Kurang lebih begitu ancamannya, begitu besarnya tekanan, di mana para polisi agama ini bekerja sama dengan anggota Polri yang menjaga untuk menyiksa MKC, maka MKC pun terpaksa di bawah ancaman yang luar biasa menandatangani, memohon supaya perkara itu dilanjutkan, tidak boleh dihentikan. Tidak ada pencabutan Tidak ada. dari Muhammad KC. Jadi ini untuk menutup semua berita-berita yang tersebar kemana-mana. Ini mau dihabisin sebelum P21. Kan P21-nya kurang lebih tanggal 25. Harus P21. Kalau nggak P21 dia harus pulang, harus keluar si KC itu. Justru nggak akan di P21 kan. Mau ada kuat sekali ini. Mau diselesaikan si KC itu. Tahu nggak tuh lawyernya kalau KC udah pindah sel? Serem loh. Mau dipersiapkan itu. Sendirian dia pindah sel pojok sekalian. Ya, ada informasi memang sengaja di pojok. Ya, dipindahkan. Kan sepi. Mau digarap. Dan saya informasikan ke sini. Kayak dulu pertama kali siapa yang bongkar kalau ada jenderal yang ganggu si KC? Saya, Pak. KC mau mati aja dibiarin. Ya kan? Apa sih kerjanya lawyernya? Nggak ada lah. Dari peralihan dari Herbert ke Kamarudin, hasilnya apa? Nggak ada, kentut doang itu lawyer-lawyernya itu. Saifuddin dikentutin habis-habisan tuh. Itu lawyer tahu nggak? Kalau si KC sekarang sudah dipindah selnya. Saya aja tahu. Coba, lawyer bisa nggak tahu kalau sel itu dipindah ke pojok sekarang. Kalau lawyer sendiri nggak bisa mindahin ke rumah sakit, nah itu bahaya. Terus ngomongnya paling aman tuh di Mabes, ya salah. Di mana-mana paling aman ya di rumah sakit. Makanya semua tahanan akan minta dibantarkan ke rumah sakit. Keluarganya aja menutup semua akses. Sehingga KC-nya kan nggak tahu nih siapa lawan siapa kawan sekarang ini. Bahkan dia sendiri aja kecewa sama lawyernya loh. Kadang-kadang nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Itu informasi udah satu. Bagus nggak dibunuh Pak. Oh itu kalau nggak dilerai juga udah dibunuh KC. Salah kadrun. Kalau kemarin nggak ada orang baik, nggak ada polisi. Itu polisi ada yang baik kan. Karena dia nggak mau nurut sama Napoleon Bonaparte. Jadi nggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Keki itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Napoleon Bonaparte dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan Keki sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Justru banyak sekali orang yang merasa ya terbantu kan terselamatkan dengan masuknya Napoleon di sana seperti itu, termasuk saudara Keki sendiri. Pak Napoleon Bonaparte itu belum terpidana karena dia masih melakukan upaya hukum, melakukan kasasi. Napoleon sendiri mengaku loh, saya loh yang melakukan penganiayaan. Oh, baca dengan teliti. Saya yang melumuri kotoran misalnya. Baca dengan teliti, Mbak. Baca dengan teliti apa yang diungkapkan dalam surat. Nanti akan dibuktikan di persidangan, Pak. Ya. Mintaan maaf dari yang bersangkutan. Minta maaf. Ya ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Saya meminta untuk Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat karena apa yang beliau lakukan tidak berperi kemanusiaan dan melecehkan institusi kepolisian. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antar umat beragama. Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, dan non-Islam. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat.
selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan? Ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Inilah nih ya, apa sih cara berpikir para PKI radikal bercelana cungkring berjidat hitam ya. Kebalik gitu loh, aneh gitu loh. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya. Itu manusia-manusia bodoh. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Tangkap Ustaz Abdul Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Berita di luar ini bahwa MKC meminta maaf. Saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Ahok dibilang maaf, kalau bilang maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan. Apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan
Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Nah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si Kace kan, Anda tahu sendiri itu si Kace, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Kace ini. Bisa dibunuh, kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irena Handono, Abdul Somad, itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, gak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, iki lagi rame Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh.
dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Benar nggak Muhammad KC mencabut laporannya atas penganiayaan dari NB? Dan begitu viral luar biasa, dan bahkan katanya pengacara MKC datang bersoan ke MUI minta perlindungan mungkin ataupun melaporkan bahwa MKC sudah mencabut surat itu. Perlu saya jelaskan bahwa yang membuat surat pencabutan itu bukanlah MKC. Kemudian tulisan yang tersebar itu bukan juga tulisan daripada MKC. Akan tetapi tanda tangan itu betul tanda tangan daripada MKC. Karena informasinya ada
para pelaku dugaan kejahatan, penyiksaan dan pengeroyokan itu terus-menerus bisa masuk ke sel daripada MKC, meneror dan mengancam dengan mengatakan kalau kau tidak mau tanda tangan, maka kamu akan kami bunuh, kemudian istri dan anakmu akan dibunuh, dan pengacaramu pun akan dibunuh. Kurang lebih begitu ancamannya. Maka karena MKC ini dia sendirian di dalam menghadapi begitu besarnya tekanan di mana para polisi agama ini bekerja sama dengan anggota Polri yang menjaga untuk menyiksa MKC, maka MKC pun terpaksa di bawah ancaman yang luar biasa menandatangani. Panglima Laskar Swasta dengan anak buahnya Irjen Pol dan kawan-kawan yang melakukan dugaan pemaksaan itu, seolah-olah ada perdamaian di bawah pemaksaan perbuatan melawan hukum. Jadi tidak ada memenuhi syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Kalau mereka sebut ada perjanjian damai. Kemudian saya sudah berinisiatif, saya yang berinisiatif sebagai pengacara beliau atau penasihat beliau, cabut atau batalkan itu permohonan pembatalan surat laporan itu. Memohon supaya perkara itu dilanjutkan. Tidak boleh dihentikan. Kita lihat pemberitaan sampai saat ini memang Panglima Laskar Swasta ini atau Panglima Laskar Jati ini belum tersangka. Padahal kalau kita lihat dari peristiwanya sesuai keterangan daripada klien saya MKC, harusnya dia yang pertama kali dijadikan tersangka karena dia yang menghasut dan memprovokasi Irjen Pol ini. Justru Irjen Pol ini atau Irjen Pol NB ini adalah dihasut oleh Panglima Laskar Swasta. Artinya diduga Irjen Pol NB ini sudah terpapar terorisme, terpapar radikalisme dan terpapar intoleransi. Nah, jadi otaknya itu adalah Panglima Laskar Swasta ini. Kalau secara hukum, karena fakta hukumnya dia adalah yang melakukan pertama kali penyiksaan dan atau pemukulan, kemudian juga yang memprovokasi atau yang menyuruh Irjen Pol NB untuk melakukan semua kejahatan penyiksaan itu, maka dialah otaknya, kan begitu. Kemudian saya minta juga supaya kepala rutan dan penjaga tahanan itu semua dijadikan tersangka dan diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Karena tidak pantas orang-orang seperti itu mendapatkan gaji dari pajak negara, sedangkan mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian juga dari petinggi Cyber Polri harus juga dijadikan tersangka. Karena tersangka itu dalam hal ini MKC klien kita itu berada dalam tanggung jawab daripada Dir Cyber. Maka Dir Cyber harus bertanggung jawab terhadap keselamatan MKC. Hukum acara ini tidak dipatuhi oleh Dir Cyber. Salah satu contoh, tersangka itu berhak dikunjungi oleh keluarga. Tapi itu sampai sekarang dipersulit terus. Kemudian tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum atau menghubungi pengacaranya. Itu 20 hari tidak diberikan. Kemudian tersangka itu berhak dikunjungi rohaniawan. Itu juga tidak diberikan. Tersangka itu berhak tuh didatangi dokter atau berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Itu juga belum diberikan. Jadi kalau begini modelnya ini negara macam apa? Indonesia bukan lagi negara hukum. Sedangkan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang 45, Indonesia adalah negara hukum. Polri sudah sangat hancur nama baiknya akibat peristiwa ini. Maka pelaku kejahatan yang mencoba merongrong Polri atau karena ada diduga dualisme di Polri, polisi agama dan Polri, maka polisi agama ini karena tidak jelas dasar hukumnya harus kita tolak. Ada pengacaranya waktu itu 15 orang tapi tidak berhasil menemui dia karena dibohongi oleh penyidik Cyber Polri. Isolasi mandiri sehingga pengacaranya yang 15 orang itu kasihan mereka hanya bisa sampai di ruang tamu. Nah, ini juga bentuk pelecehan kepada Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 di mana advokat dilecehkan atau tidak diakui keberadaannya oleh Dir Cyber Polri. Pelanggaran HAM luar biasa. Ini pelanggaran HAM berat, yaitu menyiksa tahanan di rumah tahanan Bariskim Polri dan memaksa makan feses atau kotoran atau tinja atau tai itu. Itu tidak ada itu dalam hukum acara. Putusan hakim pun tidak ada yang memutus seseorang terpidana harus makan tai, tidak ada itu. Maka Dir Cyber Polri ini harus dijadikan tersangka atau harus diminta keterangan oleh Propam. Jadi ketika dia sudah menjadi anggota Polri, dia tidak lagi melihat KTP-nya agamanya apa, tapi dia harus melihat bahwa ini negara Pancasila berdasarkan 245, konsep NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang kita harapkan dari Polri. Saya peringatkan juga kepada pengacara lawan atau yang membela daripada Irjen Pol LB, jangan bawa sentimen agama dalam membela atau dalam menjalankan profesi advokat. Kenapa? Kalau disebut akidah itu kan iman. Saya tidak yakin bahwa Jenderal RB ini iman.
Iman itu kan kepada Tuhan dan atau berdasarkan agama. Masa Anda membela seseorang yang diduga telah terbukti di pengadilan korupsi, diduga telah terbukti menyalahgunakan kewenangan walaupun masih kasasi, kemudian tersangka dalam TPPU, kemudian tersangka lagi dalam penyiksaan, memaksa orang makan tai dan memukulinya serta menghajarnya habis-habisan, lalu disebut itu sebagai akidah. Itu tidak benar. Akidah ya akidah. Jangan melakukan pembelaan, mencampur adukan antara akidah dengan tersangka terdakwa. Apa hubungannya terdakwa tersangka dengan akidah? Nah, ini harus kita luruskan. Justru inilah penyalahgunaan atau penodaan agama. Ini menyamakan tersangka terdakwa atau terpidana sama dengan akidah. Nah, ini harus hati-hati gitu loh ya. Saya tahu maksud Anda. Anda membela tersangka terdakwa atau sudah terpidana dengan cara membangkitkan sentimen agama dengan menyebut namanya pengacara akidah. Apa itu? Itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Boleh saja memang namanya restoratif justice. Tapi ini juga pertama, itu di bawah ancaman dan ini bukan delik aduan. Tidak ada pencabutan Tidak ada. dari Muhammad KC. Jadi ini untuk menutup semua berita-berita yang tersebar kemana-mana. KC mau mati aja dibiarin, ya kan? Apa sih kerjanya lawyernya? Nggak ada lah. Dari peralihan dari Herbert ke Kamarudin, hasilnya apa? Nggak ada, kentut doang itu lawyer-lawyernya itu. Saifuddin dikentutin abis-abisan tuh. Itu lawyer tahu nggak? Kalau si KC sekarang sudah dipindah selnya, saya aja tahu. Coba, lawyer bisa nggak tahu kalau sel itu dipindah ke pojok sekarang. Iya kan? Bisa nggak ngerti, ya kan? Dan informasinya informasinya ini A1 ya. Jadi antara mau memang ada apa, ya kan? Tetapi ada satu informasi yang masuk lagi, ya. Ini mau dihabisin sebelum P21. Kan P21-nya kurang lebih tanggal 25, ya, 24 atau 25, saya lupa tuh kemarin tanggalnya ya. Tanggal 24 atau 25 harus P21. Kalau nggak P21 dia harus pulang, harus keluar si KC itu. Tapi polisi pasti akan kejar sampai P21, ya kan, karena kan 20 ditambah 40. Selebihnya kan tahanan kejaksaan. Jadi P21 harus 20 ditambah 40, harus selesai dia. Jadi 60 harinya kan kurang lebih tanggal, kalau 24 Agustus, September, maka Oktober, minggu depan kan kurang lebih kan. Buru nggak tuh? Gila mau bikin apa? BAP-nya macam mana 12 hari gila. Sampai sekarang aja nggak jelas BAP-nya begitu. Ya kan? Nah serem ya. Lawyernya mana ngerti, mana urusan. Mana urusan. Ngeri ya, ini beneran ya. Tahu nggak tuh lawyernya kalau KC udah pindah sel? Serem loh. Mau dipersiapkan itu. Sendirian dia pindah sel pojok sekalian. Aduh, lawyer. Cuman bisa ngibul doang. Cuman bisa fitnah sana sini, ngadu domba sana sini, ngibul-ngibul, ya kan. Untung rombongan Nabi itu terawangannya tajam, terpercaya, akurat. Ya kan, sudah banyak pendeta-pendeta udah dikelabuin tuh sama lawyer ini ya. Tapi Nabi ke-26 tidak bisa dibohongin. Tahu persis apa yang terjadi di dalam dibanding lawyernya KC. Dan saya informasikan ke sini. Kayak dulu pertama kali siapa yang bongkar kalau ada jenderal yang ganggu si KC? Saya, Pak. Kalau saya nggak teriak, sementara keluarganya KC bilang jangan. Ya ini ada tim siluman kita sudah siap pokoknya untuk bawa ke rumah sakit. Ya kan? Tapi KC-nya takut. Jadi ini orang udah bener-bener ketakutan, udah bingung siapa yang harus dia percaya. Lawyernya nggak bisa bawa ke rumah sakit. Tim siluman kita udah siap, udah ready. Nah sekarang dia gimana? Tapi kedua, ya ada informasi, memang sengaja di pojok, ya dipindahkan, kan sepi. Mau digarap. Makanya kan kita nggak ngerti kenapa dipindah ke pojok ini apa? Apa karena mereka sudah ready, mereka bersedia untuk bawa, ya kan? Tapi KC-nya takut. Nah, tapi kita jadi bingung. Tapi sudah ready mereka, KC udah di pojok loh. Kok di pojok gimana sih? Nah, kita repot, kita bingung. Nah, terus informasinya dari tim lain, saya dari informasi lain. Ini Pak, ini belum selesai KC Pak. Ini kan mau P21 dia bilang. Loh, saya bilang sama teman-teman ini kan, loh, Bos, ini P21. Harusnya kan KC sebentar lagi keluar nih. Karena sampai sekarang BAP-nya nggak jelas semua. Nah, coba ini kita hitung kan. Kita hitung nih. Tinggal 12 hari, tinggal 10 hari saya bilang kan. Tadi saya ngitungnya 10 hari, sekarang hitung saya. 10 hari.
10 hari ini harusnya dia keluar dalam 10 hari ini. Oh enggak, itu justru nggak akan di P21 kan, mau ada kuat sekali ini, mau diselesaikan si KC itu. Kita udah tahu dari kemarin, karena kita sudah ini. Nah, tapi masalahnya informasinya berkembang beda lagi. Ada 2 informasi kita, ada 2 sumber masalah. Kalau cuma 1 sumber, oke lah mungkin kita hanya praduga ya kan. Tapi ini kalau sudah 2 sumber dan sumbernya beda urutannya, sudah dipindahkan dan memang mau digarap. Cuman ya itu tadi, hati-hati. Makanya kita hati-hati. Sekarang pasang mata, pasang telinga, wartawan tolong awasi. Memang sengaja dijauhkan dari CCTV juga bisa. Ya kan, sengaja dijauhkan. Nah itu masalahnya nih, permasalahannya banyak nih. Nanti alasannya kan penuh kan. Tapi memang kemarin udah mau dibawa ke rumah sakit sebetulnya. Lawyernya nggak bisa bawa ke rumah sakit, saya bingung. Nah sekarang KC-nya kan takut, bingung sekarang. Ya bagaimana sekarang semua serba bohong, serba ditutupin, bahkan lawyernya aja nutupin, nggak bisa akses. Tadi kan dengar sendiri di Lubis mau ke sana, pendeta aja nggak mau datang, itu cuman tengok aja nggak bisa. Harusnya kan sudah boleh, karena itu sudah melebihi isolasi 14 hari kan. Harusnya sudah boleh ditengok oleh siapapun, tapi ini nggak bisa, kan aneh. Artinya bisa jadi permintaan dari lawyernya, nggak boleh. Alasannya saya sudah sama lawyer nelpon, ya pura-pura kan juga bisa. Pokoknya nggak bisa aja, ya kan? Kalau lawyer sendiri nggak bisa mindahin ke rumah sakit, nah itu bahaya. Terus ngomongnya paling aman tuh di Mabes, ya salah. Di mana-mana paling aman ya di rumah sakit. Makanya semua tahanan akan minta dibantarkan ke rumah sakit. Pasti akan berlomba-lomba masuk rumah sakit, dibantarkan. Supaya dia bisa atur kasusnya, supaya dia bisa tenang. Apalagi kalau di dalam itu nanti dia ada resiko digebukin saat BAP itu kan. Diancam kan. Dia pasti akan minta, terutama tahanan KPK itu biasanya. Ya, yang KC juga termasuk ya. KC itu masalah kecil, tetapi karena sudah menjadi MUI-nya ikut bicara, jadi masalah gede. Di Mabes itu banyak orang baik. Cuman orang baik-baik ini semua kan lagi tunggu-tungguan nih. Informasi-informasi ini kan juga dari kita nggak tanya agamanya, tapi informasi-informasi yang seperti ini, saya tahu mereka orang baik dan mereka tahu di dalam ada yang mau berusaha mempermalukan Kapolri dan tim-tim nasionalis di dalamnya, orang-orang nasionalis di dalamnya supaya diganti semua. Informasinya satu kelompok, saya diam. Artinya kan saya cek lagi, ini udah 2 loh. Ngomong hal yang sama dari sumber yang berbeda. Saya bilang, aduh, linknya itu link kuno lagi ya, link lama saya, semua orang-orang ini semua, aduh. Nah, makanya gimana caranya? Nah sekarang bagaimana cara nangkepnya? Kita mau jebak nggak bisa, ya udah kita buka aja sekalian. Nanti kalau ada apa-apa, ini KC dibunuh gara-gara diviralkan oleh Nabi 26 ke seluruh dunia, sehingga si Napoleon Bonaparte dendam. Nanti nyalain saya lagi. Ya kan, si lawyernya kan cuma bisa nyalain orang sama bohongin orang. Doakan KC ya. Doakan KC, doakan Saifuddin Ibrahim dan Yosua Tewu itu kan juga ikut sekarang dalam tim kan. Supaya Yosua Tewu sama Saifuddin Ibrahim jadi tim yang bagus. Jangan dibohongin sama lawyernya terus. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping.
Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.